Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Akila Tauhita Arla Putri. Yang kedua ada Andika Putra Ananda, yang ketiga ada Jenny Tamu Apu, dan yang keempat ada Siti Fika Rahmania. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Perilaku Biaya. Untuk slide yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Akila Tauhita Arla Putri, NIM 2019 008 209. Untuk slide yang pertama, di sini ada klasifikasi jenis dari perilaku biaya. Yang pertama ada biaya tetap yang disebut dengan fixed cost, yang kedua ada biaya variabel yang disebut dengan variable cost, yang ketiga ada biaya campuran yang disebut dengan mixed cost. Nah, di sini ada biaya tetap atau disebut dengan fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak akan berubah meskipun volume produksinya bertambah atau berkurang. Nah, untuk visualisasi gambarnya kurang lebih seperti itu. Jadi sumbu Y itu adalah biaya dan sumbu X itu adalah volume atau aktivitas. Nah, biaya tetap akan secara total tidak akan berubah meskipun volumenya bertambah atau berkurang. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada biaya variabel atau disebut dengan variable cost. Nah, biaya variabel adalah biaya yang secara total dapat berubah-ubah secara proporsional sesuai dengan volume atau sesuai dengan tingkat aktivitas. Untuk gambar visualisasinya kurang lebih seperti ini. Sama seperti biaya tetap tadi, sumbu Y yaitu biaya dan sumbu X itu adalah volume atau aktivitas. Nah, biaya akan berubah jika volume atau aktivitas juga berubah. Untuk yang selanjutnya adalah biaya campuran atau mixed cost. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Jadi biaya tetap sama biaya variabel itu digabungkan, dicampur. Nah, untuk visualisasi gambarnya kurang lebih seperti ini. Untuk garis koordinat 0,0 warna biru itu biaya variabel, dan untuk garis warna oranye itu biaya tetap, dan untuk garis warna putih itu biaya campuran. Untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Andika Putra Ananda. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Kenapa kita harus memisahkan biaya variabel dan biaya tetap? Yang pertama, hanya biaya tetap dan biaya variabel yang dapat dilakukan analisis. Yang kedua, oleh karena itu apabila terdapat biaya semi variabel, maka biaya tersebut harus dipisahkan terlebih dahulu ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Tujuan pemisahan biaya tetap dan biaya variabel: yang pertama, untuk menghitung tarif, biaya overhead, dan analisis varian. Yang kedua, untuk menyusun anggaran fleksibel dan analisis varian. Yang ketiga, untuk perhitungan biaya langsung dan analisis varian. Yang keempat, untuk menganalisis titik impas dan analisis biaya volume laba. Yang kelima, menganalisis biaya diferensial dan biaya perbandingan atau komparatif. Yang keenam, menghitung pemaksimalan keuntungan jangka pendek dan analisis peminimalan biaya. Yang ketujuh, menghitung analisis anggaran modal. Yang kedelapan, menghitung analisis profitabilitas berdasarkan wilayah, produk, dan pelanggan. Yang selanjutnya adalah asumsi-asumsi biaya. Perilaku biaya diperkirakan dengan fungsi biaya linear dalam rentan yang relevan secara grafis. Biaya total versus tingkat suatu aktivitas tunggal yang berhubungan dengan biaya itu adalah suatu garis lurus dalam rentan yang relevan. 1. Fungsi biaya linear Y sama dengan A plus BX. Keterangan: Y sama dengan variabel terkait atau biaya produksi, A sama dengan titik potong atau biaya tetap, B sama dengan kemiringan garis atau biaya variabel per unit, X variabel bebas atau pemicu biaya. Asumsi-asumsi fungsi biaya. Yang kedua,
fungsi biaya tetap secara grafis. Di sini tunjukkan grafis dengan garis yang horizontal, yaitu garis datar. Fungsi biaya total Y sama dengan $10, di mana Y sama dengan $10 menuju dengan garis horizontal ke 10.000. Perkenalkan, saya Jenta Mapu, NIM 2019-008-207, kelas 4A6 Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan tentang asumsi-asumsi fungsi biaya. Fungsi biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang sampai pada tingkat tertentu secara konstan berubah sesuai dengan perubahan jumlah yang diproduksi. Semakin banyak barang yang diproduksi, biaya variabel akan meningkat sebanding dengan peningkatan jumlah produksi. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, biaya bahan pembungkus atau kemasan, dan label. Secara matematik, biaya variabel merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan. Kurvanya sesuai yang ada di PPT, berupa sebuah garis lurus ke kanan atas atau kemiringan atau gradien positif, dan bermula dari titik pangkal. Rumusnya yaitu biaya variabel VC sama dengan AQ. A-nya adalah biaya variabel per unit. Selanjutnya yaitu fungsi biaya total atau total cost. Biaya total adalah seluruh modal atau dana yang harus dikeluarkan perusahaan untuk melaksanakan operasi bisnisnya. Biaya total merupakan hasil dari penjumlahan biaya tetap dengan biaya variabel. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Biaya total TC sama dengan C sama dengan FC tambah VC sama dengan K tambah AQ. Contohnya yaitu biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sebesar 2 juta rupiah. Sedangkan biaya variabel per unit sama dengan 4.000 rupiah. Tentukan persamaan dan kurva biaya totalnya. Berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang? Penyelesaiannya yaitu FC sama dengan 2 juta, VC sama dengan 4.000 Ki, biaya total TC sama dengan C sama dengan FC tambah VC. C sama dengan 2 juta tambah 4.000 Ki. Selanjutnya yaitu fungsi biaya digabungkan. Adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel sekaligus. Contoh fungsi biaya digabungkan yaitu gaji dan bonus penjualan untuk marketing. Rumusnya yaitu total biaya sama dengan biaya tetap tambah total biaya variabel. Selanjutnya yaitu ada 3 metode untuk memisahkan biaya semi variabel. Yang pertama yaitu ada metode high and low point, 2 metode scatter graph, 3 metode least squares. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
Metode high and low point. Metode analisis kuantitatif paling sederhana menggunakan hanya nilai-nilai teramati yang tertinggi dan terendah. Langkahnya dalam metode tertinggi dan terendah yang pertama, hitung biaya variabel per unit aktivitas. Variabel sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Kedua, hitungan biaya tetap. Total F sama dengan Y2 plus Vx2. Ketiga, menemukan persamaan YF plus Vx. Yang selanjutnya, metode scatter graph. Langkah-langkah pertama, buat grafik, buat titik-titik di grafik. Yang kedua, titik garis lurus dengan melewati titik-titik. Langkah yang ketiga, hitung biaya variabel dan biaya tetap seperti dalam metode titik tertinggi dan terendah. Yang selanjutnya ada metode scatter graph, adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan memplot data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam menerapkan metode ini adalah memplot titik-titik data sehingga hubungan antara biaya penyertalan dan aktivitas dapat dilihat. Keunggulan signifikan metode ini memungkinkan kita untuk melihat data secara visual, sedangkan kelemahannya adalah titik adanya kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. Selanjutnya ada metode least square atau kuadrat terkecil. Metode ini paling sering digunakan untuk meramalkan Y karena perhitungan lebih teliti. Persamaan garis tren yang akan dicari ialah data berkala sama dengan nilai tren pada tahun dasar ditambah Bx. Yang kedua, A sama dengan sigma Y per N. Yang ketiga, B sama dengan sigma XY per sigma X2. Untuk melakukan perhitungan, maka diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu X sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah 0 atau sigma X sama dengan 0. Untuk N ganjil, maka jarak antara dua waktu diberi nilai satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Untuk N genap, maka jarak antara dua waktu diberi nilai dua-duanya satuan, di bawahnya diberi tanda positif. Yang selanjutnya ada analisis regresi, adalah metode statistik yang mengukur jumlah rata-rata perubahan dalam variabel dependen yang terkait dengan suatu unit perubahan dalam salah satu atau lebih variabel independen. Lebih akurat dari metode tertinggi terendah karena persamaan regresi mengestimasi biaya menggunakan informasi dari semua pengamatan. Metode tertinggi terendah menggunakan hanya dua pengamatan. Jenis-jenis regresi, yang pertama simple mengestimasi hubungan antara variabel independen atau satu variabel independen. Yang kedua multi mengestimasi hubungan antara variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Selanjutnya ada peran multiple cost behavior, salah satu bagian dari akuntansi biaya untuk menganalisa kegiatan perhitungan biaya agar nantinya tidak memberikan dampak negatif untuk kegiatan operasional perusahaan. Terima kasih, video presentasi dari kami ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.